persiapan untuk pengurapan. Semua berkata, saya terima pengurapan-Mu ya Tuhan. Amin. Jadilah padamu, jadilah padamu, jadilah pada saya sebagaimana iman kita semuanya. Amin. Apa itu pengurapan? Pengurapan menurut bahasa Inggris, anointing, kamus Oxford, adalah menuangkan atau menaruhkan minyak kepada seseorang atau sesuatu sebagai suatu upacara tertentu atau upacara keagamaan. Arti pengurapan dalam Alkitab, apa itu artinya? Arti pengurapan dalam Alkitab adalah menggosokkan minyak di tubuh domba hingga minyak itu meresap ke permukaan bulu domba sampai kepada kulitnya. Jadi saudara menggosokkan minyak di tubuh domba hingga minyak itu meresap dari permukaan bulu domba sampai kepada kulitnya. Dan itulah yang dinamakan dengan proses pengurapan. Amin. Kenapa gembala membuat demikian? Mengapa gembala membuat demikian pada domba-dombanya? Yang pertama sekali, ini adalah bentuk perhatian gembala kepada dombanya. Amin. Di mana domba itu satu persatu dibawanya, dipangkunya, lalu kemudian diurapinya, digosoknya. Amin. Dan domba-domba itu sangat menikmatinya. Jadi kalau engkau diurapi, engkau pasti sangat menikmatinya. Itu adalah bentuk perhatian gembala yang agung itu kepada kita. Haleluya, amin. Nah saudara kekasih dalam nama Yesus, yang kedua adalah bahwa pengurapan itu juga adalah waktu khusus antara gembala dan dombanya. Haleluya. Tetapi ini melambangkan bukan gembala saya dan saudara sebagai domba-domba di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Bukan itu saja, tetapi melambangkan antara Tuhan gembala yang agung dengan saudara dan saya yang adalah domba-dombanya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Yang sukacita katakan amin. Nah saudara, minyak pengurapan itu terdiri daripada bahan-bahan yang sangat khusus. Amin saudaraku. Minyak pengurapan itu terdiri daripada bahan-bahan yang sangat khusus seperti zaitun, kanola, wijen, kasia, minyak-minyak esensial lainnya, ada banyak. Dan mengapa gembala memangku domba-domba dan mengurapinya? Karena terkadang ada domba yang pada waktu dia berjalan bersama dengan gembala terkena semak duri, terkena onak, dan ada luka. Biasanya luka itu bukan di tubuhnya karena tubuhnya cukup tebal bulunya, tapi di kakinya. Yang mengerti katakan amin. Dan itu membuat dia sulit berjalan. Itu sebabnya gembala ambil dan gembala pangku dia ambil minyak pengurapan dan dia gosok itu. Diurapinya domba itu. Supaya apa? Supaya luka yang ada pada kakinya itu sembuh dan dia bisa berjalan lagi. Dan pengurapan pada hari ini masih sama juga Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam dunia ini ada banyak yang menyakiti kita, sehingga kadang kita sulit berjalan, sulit maju, gak sanggup, sakit hati, sakit beban terlalu berat ini. Tapi saya berdoa malam ini pun Tuhan mau memangku kita dan mengurapi kita dalam nama Yesus. Haleluya. Kalau saudara percaya boleh tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan yang mau memangku kita dan mengurapi supaya lukamu sembuh dan kita semua bisa berjalan lagi mengikuti gembala kita. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi, domba-domba itu mengikuti gembalanya, bukan dia lari ke sana kemari, tapi dalam mengikuti gembalanya.
Kadang-kadang di tengah rumput itu ada onak kecil-kecil, saudara tahu ya, saudara tahu ya. Kita aja, saya dulu kecil pun demikian, saya berjalan di rumput tapi ada tumbuh-tumbuhan yang punya duri di situ, betul? Dan itu menyakitkan kaki daripada domba-domba. Disitulah dia digosok, diurapi, supaya sembuh lukanya, bisa jalan lagi mengikuti gembalanya. Saya berdoa pengurapan itu membuat Gereja Kemenangan Iman Indonesia tetap berjalan, terus berjalan mengikuti Yesus Gembala Agung kita. Boleh lebih semangat lagi. Haleluya. Dan satu lagi guna pengurapan adalah supaya serangga-serangga tidak berani dekat. Karena ketika minyak itu ada pada bulu daripada domba, ketika serangga dekat, maka serangga itu mati lengket. Yang ngerti katakan amin. Jadi serangga tidak berani dekat karena lengketnya dan juga karena wewangiannya. Pengurapan itu mengusir serangga tidak bisa dekat. Dan kalaupun dekat, serangga tidak bisa mengganggu. Nah saudara, serangga itu mengganggu. Kita nggak usah bilang serangga yang punya bisa atau punya sting, sting itu sengat ya. Tetapi seperti lalat saja, mungkin lalat itu tidak hinggap padamu, tapi dengan terbang di sekelilingmu, engkau pun terganggu, betul atau tidak? Nah saudara, demikian juga. Bukan berarti serangganya tidak ada, tetapi ketika ada pengurapan, serangga itu menjauh daripada domba-domba. Maka guna daripada pengurapan juga membuat persoalan-persoalan dunia ini tidak bisa mengganggu kita. Amin. Orang-orang jahat tidak dapat mengganggu kita. Situasi dan keadaan yang jahat tidak dapat mengganggu kita. Amin. Pengurapan minyak itu membuat setan tidak bisa mencengkram kita. Pada zaman dahulu, gulat Yunani, para pegulat menggunakan minyak sebelum pertandingan. Bahkan sering sekali juga orang Romawi memakai minyak sebelum berperang. Kenapa? Karena dengan demikian musuhnya akan kesulitan mencengkram mereka. Kita tahu olahraga gulat itu adalah olahraga mencengkram dan mengunci, betul atau tidak? Dengan adanya minyak, dia bisa menangkap, tetapi dia tidak bisa menguncimu. Ada beberapa dari kita yang mungkin karena kita manusia yang tidak sempurna, kita terjatuh dalam jebakan. Tapi puji nama Tuhan, karena ada pengurapan kita bisa berkelit dan keluar dari jebakan setan. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya bukan berarti pengurapan membuat hidupmu di awang-awang bagaikan dewa, orang yang sakti, tidak tersentuh lagi, tidak terkalahkan. Bukan demikian artinya. Bisa jatuh tetapi bangkit lagi. Ada masalah tetapi tidak stres karena masalah. Ada penyakit tapi sembuh lagi. Ada tekanan tapi bebas. Haleluya. Sekarang ini pengurapan itu dikenal sebagai apa? Sebagai tanda perhatian dan penyertaan Tuhan dalam hidup seseorang. Seseorang yang diurapi pasti diperhatikan dan disertai Tuhan. Amin. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, itu adalah tanda penyertaan dan perhatian Tuhan bagi orang yang diurapinya. Setiap orang yang diurapi Tuhan akan mengalami penyertaan Tuhan. Dalam hidupnya ada keajaiban pengangkatan dari Tuhan, ada kekuatan perlindungan dari Tuhan, ada kemenangan dalam setiap peperangan hidup mereka, ada keteguhan dan keberanian dalam hati mereka, ada sokongan dan penghiburan dalam jiwa, dan seperti saya katakan tadi, ada kemampuan untuk terus berjalan sampai pada maksud dan panggilan Tuhan, supaya keindahan rencana Tuhan jadi dalam hidup mereka. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kekuatan perlindungan Tuhan, kemenangan dalam peperangan, tadi sudah saya bacakan. Keteguhan dan keberanian dalam hati, sokongan dan penghiburan dalam jiwa, kemampuan untuk terus berjalan sampai kepada maksud dan panggilan Tuhan, dan juga sampai pada rencana Tuhan yang indah. Dalam nama Yesus, semua kita menerima ini. Yang menerimanya boleh katakan 3 kali, amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi pengurapan itu adalah tanda engkau disertai Tuhan, bukan tanda engkau penuh Roh Kudus. Tanda seseorang penuh Roh Kudus ada dalam Kisah Rasul pasal 2, yaitu mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain, termasuk di dalamnya bahasa roh. Amin. Semua kita butuh pengurapan. Semuanya berkata, saya perlu pengurapan-Mu ya Tuhan. Pengurapan itu diberikan Tuhan kepada orang-orang khusus dan terpilih. Untuk apa? Nomor 1, untuk menerima pengangkatan dan kedudukan yang baru. Jadi semua yang diurapi pasti ada pengangkatan dalam hidupnya. Itu sebabnya marilah kita mengejar pengurapan. Marilah kita juga mengejar kepenuhan Roh Kudus. Marilah kita mencintai, merindukan, mendoakan supaya Tuhan mengurapi kita. Amin. Pengurapan pasti membawa pengangkatan dan kedudukan yang baru pada kita. Tetapi bukan hanya itu, pengurapan juga memampukan kita untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita pada kedudukan kita itu. Amin. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, jadi pengurapan bukan hanya di awal pada saat kita diangkat, tetapi terus berjalan pada kita, memampukan kita untuk menggandakan apa yang ditaruh Tuhan di tangan kita, memampukan kita untuk menang, sanggup berjalan terus sampai ada pengurapan baru yang membawa pengangkatan baru pada kita. Alkitab mengatakan, untuk gereja dan untuk jabatan dunia ada pengurapan. Amin. Untuk ke dalam gereja, untuk keluar gereja, dan untuk jabatan dunia. Jadi di dalam gereja nabi-nabi diurapi, Keluaran 40 ayat 15. Artinya ketika Tuhan angkat, tidak ada yang bisa menurunkan engkau. Ketika Tuhan sudah angkat, apapun yang dibuat dunia ini tidak bisa mencabut pengangkatan Tuhan. Apapun yang dibuat manusia tidak bisa membatalkan pengangkatan dari Tuhan. Jadi ketika diurapi saudara, kedudukan itu akan menyusul. Amin. Harinya akan datang, kedudukan itu akan menghampirimu. Daud sudah diurapi, tetapi dia tidak membunuh Saul walau ada kesempatan. Amin saudaraku. Tenang, kedudukan itu pasti datang kepadamu kalau engkau tetap mengikuti Tuhan. Ikut aja gembala, jalan saja, ikut gembala, ikut Tuhan, ikut firman. Kedudukan itu sudah menjadi bagian hidupmu. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, itu terjadi pada Daud. Kemudian disuruhnya lah menjemput Daud. 1 Samuel 16 ayat 12-13. Daud kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Haleluya. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Haleluya. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Dan ini yang luar biasa, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Nah, saya percaya dikatakan berkuasalah roh Tuhan atas Daud, orang dunia mengerti ada namanya peningkatan kekuasaan. Jadi kita pun diberikan Tuhan supaya engkau lebih berkuasa lagi di dunia ini, supaya gereja Tuhan lebih ditingkatkan lagi. Ada pengurapan. Yang mau pengurapan Tuhan katakan, saya ya Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tuhan berkata satu firman yang indah, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Tuhan sendiri berkata, inilah dia. Manusia menawarkan,
Ditawarkan saudara-saudari daripada Daud, 7 orang mereka maju ke depan, tapi satu pun tidak membuat Tuhan tertarik. Tapi ketika Daud datang, Tuhan tahu ini yang dipilihnya. Ini artinya bahwa pengurapan hanya bagi orang yang terpilih. Amin. Dan 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang memilih kita? Amin. Tapi ayat ini dimulai dengan perkataan, tetapi engkau tidak seperti itu, karena engkau dipilih Allah sendiri. Berarti engkau tidak seperti itu. Seperti apakah itu? Satu ayat di atasnya, 1 Petrus 2 ayat 8. Mereka tersandung karena mereka tidak taat kepada firman. Untuk itu juga mereka telah disediakan untuk kejatuhan itu. Berarti kalau kita terpilih ada pengurapan. Kita tidak seperti itu karena ada pengurapan. Camkan baik-baik. Kita tidak seperti itu karena kita terpilih. Dan orang yang dipilih menjadi imam harus diurapi. Karena pengurapan kita tidak seperti itu. Kalau yang menghadapi Goliat itu Saul, Israel pasti kalah karena Tuhan sudah tidak berkenan lagi padanya. Kalau yang menghadapi Goliat itu Abner, walau sekalipun dia panglima perang yang paling hebat dan saudara-saudaranya juga adalah orang-orang hebat dalam peperangan, pasti kalah. Yang mengerti katakan amin. Tetapi ketika Daud mengajukan diri, Alkitab berkata kemerah-merahan pipinya, elok matanya, elok parasnya. Dan Alkitab berkata, bangkitlah sebab dia orangnya, aku pilih dia. Maka Daud tidak seperti itu. Dengarkan saya baik-baik. Goliat punya keyakinan bahwa dia pasti menang. Tapi pengurapan mengalahkan perhitungan dan keyakinan dunia yang paling hebat. Jadi kita tidak diperuntukkan untuk jatuh, tidak tersandung. Amin. Nah saudara, nomor 1 tadi pengurapan membawakan. Pengurapan bagi orang-orang yang dikhususkan. Yang kedua, pengurapan pasti membawa pengangkatan bagi mereka yang diurapi. Lihat baik-baik, Daud diangkat menjadi raja. Dia katakan Alkitab, berangkatlah Samuel menuju Rama. Setelah diurapinya Daud, 1 Samuel 16 ayat 13, Daud kembali ke padang gurun. Mana istananya? Enggak ada. Mana pengawalnya? Enggak ada. Mana kereta kerajaannya? Enggak ada. Mana kedudukannya? Enggak ada. Mana mahkotanya? Enggak ada. Mana kursi kerajaannya? Enggak ada. Mana tongkat kerajaannya? Yang ada cuma tongkat gembala. Sayang, dengarkan baik-baik. Hari ini, besok, minggu depan engkau diurapi, engkau bertanya mana duitnya? Enggak ada. Mana orangnya? Enggak ada. Mana keberhasilannya? Enggak ada. Jadi apa bedanya? Tenang, karena itu semua berjalan menuju engkau. Sudah ada pada jalan hidupmu. Itu sebabnya penting sekali kita diurapi. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Daud gembala yang gagal, tapi setelah diurapi terjadi perubahan status. Semua berkata, Tuhan ubahkan statusku. Abangnya berkata, kau penggembala gagal, ngapain kau datang kemari? Urusi aja dombamu yang 2-3 ekor itu. Tapi dalam 1 Samuel 16 ayat 17 sampai 19, berkatalah Saul kepada hamba-hambanya, carikanlah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik. Jadi bukan asal-asalan saja. Semua berkata dengan baik. Kasih tahu kiri kanan saudara, katakan apapun yang kau kerjakan harus kerjakan dengan baik. Katakan lagi kiri kanan, apapun bakatmu harus berkembang dengan baik. Nah sekarang, pengurapan membukakan jalan dalam hidup.
Daud yang tadinya tidak ada jalan, ada orang yang buka jalan. Dia yang ngomong sama raja. Daud gak ngerti apa-apa. Dia di padang gurun sibuk menyembah Tuhan, sibuk ngurusi domba 2-3 ekor. Dia hanya melakukan seperti biasanya sambil berdoa, Tuhan aku percaya aku pasti diangkat. Ada jalan, dan memang betul karena dia sudah diurapi, sorga yang bekerja. Ada orang yang membuka jalan bagi Daud. Orangnya tidak diberitahukan oleh Alkitab siapa namanya. Kenapa? Supaya kita tahu siapapun bisa dipakai Tuhan untuk membukakan jalan bagi kita. Haleluya. Tetapi sebelum itu apa yang terjadi? Dipanggil ke istana jadi raja langsung? Tidak. Tapi Daud perlu dibentuk. Daud perlu pembelajaran, pelatihan, disiplin. Dengarkan baik-baik. Saya melihat semua orang dalam pengurapan harus dibentuk. Daud dibentuk dalam dunia kelas bawah, di padang gurun, dilupakan, dianggap tidak masuk kualifikasi, direndahkan. Semua saudara-saudara yang lain dipanggil, dia sendiri yang gak dipanggil. Semua saudara-saudara yang lainnya ditunjukkan. Karena Samuel berkata, aku datang karena pada hari ini salah seorang daripada anakmu akan diangkat menjadi raja. Oh, maka Isai sangat senang. Oh, ini luar biasa. Daud dibentuk di bawah, Daud dibentuk di atas, di istana raja. Sebelum dia jadi raja, dia diperkenalkan kepada tata cara kerajaan. Kalau enggak, jadi preman lah dia di istana. Betul atau tidak? Seperti pada domba-domba itu semua dibuatnya. Yang ngerti katakan amin. Gak bisa gitu. Makanya dibawa Tuhan dulu ke istana. Makanya sekarang kalau ada yang sedang dibawa Tuhan ke padang gurun, bersyukur. Karena engkau sudah diurapi. Itu bagian yang dibutuhkan. Supaya apa? Supaya engkau mengerti yang di bawah itu perlunya apa. Lihat Yusuf. Yusuf dibawa ke penjara, tapi juga dibawa ke rumah Potifar. Supaya dia tahu di dua-dua dunia ini. Nah saudara, itu satu, ada pengangkatan. Nomor dua, pengurapan membuat engkau tidak terkalahkan, menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dan Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 39, Yusuf selalu berhasil karena Tuhan menyertai dia. Ingat lagi tadi bahwa pengurapan itu tanda Tuhan menyertai. Amin. Dan saudara, dikatakan Yusuf selalu berhasil. Bahkan ketika dia masuk penjara, dia tetap berhasil. Gak peduli dimanapun engkau berada, engkau pasti berhasil. Dan kalau nanti waktunya datang, pengurapan baru datang padamu, kau Tuhan angkat lagi, di Jakarta engkau berhasil. Kalau kemudian waktunya pengurapan baru lagi datang padamu, di Singapura engkau berhasil, di Australia engkau berhasil. Dimanapun engkau ditempatkan Tuhan, pengurapan membuat engkau selalu berhasil. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Itu tanda pengurapan, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Dan maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Dahulu pada zaman orang Mesir, seorang pelayan tidak boleh tinggal bersama dengan tuannya. Tapi karena dia selalu berhasil, ada kemurahan hati, itulah yang dibukakan pengurapan bagimu. Saya berdoa pengurapanmu membawa kemurahan hati orang banyak padamu, dan pada saya juga. Jadilah dalam nama Yesus. Yang sukacita katakan amin. Pengurapan membuat kita jadi kesayangan. Berapa banyak yang mau jadi kesayangan? Katakan saya ya Tuhan. Kejadian 39 ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya padanya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Dan hati-hati kalau namanya kesayangan, artinya tambah banyak pekerjaan. Kalau mau jadi kesayangan, semua mau jadi kesayangan, tapi kemudian dia nanya, kenapa aku lagi? Kenapa aku sikit-sikit aku? Ayat 22. Karena dia jadi kesayangan, maka kepala penjara itu mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukannya sendiri, Yusuf yang mengurusnya. Masih mau jadi kesayangan? Yang benar. Ketika engkau jadi anak kesayangan Tuhan, artinya makin banyak pelayanan, makin banyak tanggung jawab.
Anak kesayangan Tuhan, diangkat Tuhan artinya makin banyak kerjaan. Berani? Berani? Tuhan dengar. Jangan khawatir, engkau akan selalu berhasil. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ayat 23 berkata, karena Tuhan menyertai Yusuf, maka apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Amin. Nah, dengar, 4 hal yang harus dimiliki oleh seorang yang diurapi oleh Tuhan. Nomor 1 tadi pengalaman di atas. Nomor 2 pengalaman di bawah. Betul? Nomor 3 pengakuan. Amin. Amin. Nomor 4 prestasi. Lihat Daud sebelum dia diangkat ada prestasinya. Yang mengalahkan Goliat. Sayang itu sebabnya jadi anak Tuhan punya prestasi. Apa prestasimu? Saya sudah 3 bulan ini masak gak pernah gosong. Itu bukan prestasi. Itu memang keharusan. Haleluya. Apa prestasimu nakku? Aku 1 tahun ini gak pernah bolong ibadah. Itu bukan prestasi. Itu memang harus. Amin. Apa prestasimu? Aku setiap bulan gak pernah lupa ngasih persepuluhan. Itu pun bukan prestasi. Amin. Apa itu prestasi? Prestasi itu adalah yang membuat engkau unggul di antara yang lain. Adakah itu padamu? Ayo, berikan dulu tepuk tangan yang mengerti bagi Tuhan. Nah, saya berdoa supaya engkau unggul dari yang lain. Daud punya prestasi, Yusuf punya prestasi, banyak prestasinya. Dia selalu berhasil. Nah, sayang, dengarkan baik-baik. Kalau sekali-sekali juara itu bisa namanya keberuntungan. Tapi kalau selalu juara itu namanya prestasi. Sekali-sekali berhasil mah orang dunia juga kayak gitu. Kayak orang dunia bilang gak mungkin berhasil terus. Sekali-sekali gagal juga. Tapi kalau namanya selalu berhasil itu prestasi. Dan dia mengartikan mimpi dengan sangat akurat, itu prestasi. Dia mengalahkan Goliat di mana orang lain tidak bisa mengalahkan Goliat, itu prestasi. Dari prestasi itu datang kata prestigious, artinya golongan tertentu saja. Tidak untuk semua golongan, untuk kalangan sendiri. Dan itulah dari situlah kita mengerti mengapa dikatakan diurapi, karena itu adalah pilihan. Makanya semua orang yang diurapi nggak sembarangan. Ini makanya kadang-kadang saya heran lihat gereja, saya sudah diurapi kok nggak ada apa-apa jadi padamu. Nah, sekarang saya tanya, sudah pernah pada dunia bawah belum? Sudah pernah pada dunia atas belum? Kalau dunia bawah saya rasa semuanya kita sudah pernah di dunia bawah. Sekarang dunia atas sudah pernah belum? Kalau belum dicoba dulu dong. Diberanikan diri dulu dong. Ada pengakuan, ada kesaksian tentang engkau. Dan kemudian ada prestasi. Empat harus dibutuhkan. Yang setuju katakan amin. Bagaimana pengakuan orang padamu? Coba lihat baik-baik. Kalau pengakuan orang berkata begini, dia itu ya kalau dia kerja pasti berantakan, itu nggak akan bisa diurapi, nggak akan jadi itu sayang. Mesti ada kayak Daud. Lihat baik-baik pengakuan Firaun kepada semua orang sebelum Yusuf diangkat. Adakah orang seperti ini yang dipenuhi oleh roh dewa yang maha tinggi? Semua ngangguk-ngangguk, nggak berani. Karena semuanya nggak mampu. Ada prestasinya, dia unggul. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Gak berani membantah prestasi. Pengakuan dari Firaun ada pada Yusuf. Pengakuan daripada hamba Saul ada pada Daud. Bahkan lebih daripada itu, orang yang diurapi satu kota menyanyi tentang Daud. Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berjuta-juta. Ada pengakuan. Betul? Setelah itu baru dia diangkat sayang. Kalau nggak adanya pengakuan, tidak ada prestasi.
Siapa yang diangkat Tuhan itu? Preman yang diangkat Tuhan. Kacau lah kalau preman di atas. Yang ngerti katakan amin. Tuhan perlu orang yang berprestasi di atas. Saya berdoa dalam nama Yesus supaya saudara memiliki keunggulan. Jadi pribadi yang unggul. Doakan. Yesus apa prestasinya? Dia bisa bertanya jawab pada waktu dia umur 12 tahun di depan semua ahli-ahli Taurat. Dan pengakuan dari ahli Taurat siapa dia sangat berhikmat. Unggul dia. Amin. Maka dia bisa diurapi. Saya nggak ada orang yang diurapi yang nggak ada prestasinya. Memang dia bisa datang dari kampung. Lihat Elisa. Siapakah Elisa itu? Elisa adalah orang yang kaya raya. Dia membajak dengan 12 pasang kerbau. Itu prestasinya. Siapa lagi petani yang membajak dengan 12 pasang kerbau? Dari dulu sampai sekarang susah dapatnya. Betul atau tidak? 24 kerbau. Itu prestasi luar biasa. Sayang bagian kita, tolong. Bagian kita. Kita ada di bawah, kita ada di atas. Kita bisa ke atas juga, bersaksi sama orang-orang kaya. Amin. Itu jalanmu. Jangan kau lihat dia naik Mercedes lalu apa yang bisa aku saksikan lagi Tuhan? Aku masih pakai Gojeknya aku Tuhan. Nggak bisa aku apapun nggak bisa aku Tuhan. Datangi. Amin. Buka dengan kata-kata yang baik. Haleluya. Dapatkan pengakuan dari orang-orang. Semua saudara punya bakat, punya talenta. Amin. Lihat baik-baik. Daud didatangkan ke istana. Kenapa? Karena talentanya main musik. Yusuf masuk istana. Kenapa? Karena talentanya mengartikan mimpi. Itu yang membuat orang-orang yang diurapi naik. Engkau pun punya talenta. Saya ulangi, engkau pun punya talenta. Dan jangan kau pikir talenta itu harus yang complicated. Yang harus, seperti Bapak Pendeta kami lah. Kalau dia letakkan tangan, maka semua. Bukan itu bukan talenta. Ada orang yang apapun yang dimasaknya enak. Air putih pun dimasaknya beda, enak. Heran, betul atau tidak? Ada anak kalau kayak gitu, tolong talenta itu bisa naik ke atas. Haleluya. Ada orang talentanya, apa talentanya? Setiap kali dia ngomong, entah apapun dia omonginnya, orang tersentuh. Saya pernah ngeliat kayak gitu. Bayangkan dia nggak tahu apa dibilangnya, orang sudah tersentuh. Apalagi kalau dia tahu apa dibilangnya. Kan itu kan bakat yang besar, betul atau tidak? Tolong jangan jadi sebaliknya. Karena saya juga pernah bertemu dengan orang, setiap kali dia ngomong marah aja kita dibikinnya. Ada, itu juga talenta, tapi lain talentanya saudara ya. Tolonglah jangan demikian. Amin. Saya percaya yang gitu nggak ada pada saudara dalam nama Yesus. Amin. Anyway, dalam nama Yesus 4 ini, maka saya katakan persiapan untuk pengurapan Tuhan. 4 ini. Haleluya. Kalau engkau kaya jangan alergi sama orang miskin. Kalau engkau miskin jangan alergi sama orang kaya. Dua-dua harus ada padamu. Bisa engkau di dua dunia ini. Amin. Yang kedua, ada pengakuan, ada prestasi yang diberkati hari ini. Katakan saya ya Tuhan. Yuk mari kita bangkit berdiri semuanya.